Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di tempat yang mubarak ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengangkat kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Jamaah takbir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Kembalikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Kembalikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Kembalikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan atas mereka semua, yaitu ajal. Apabila ajal datang kepada setiap makhluk yang bernyawa, maka semua makhluk yang bernyawa tidak akan dapat terelakkan dari yang namanya ajal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu memiliki ajal, dan apabila ajal itu datang kepada mereka, maka ajal itu tidak dapat ditunda dan tidak dapat dipercepat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memuhasabah diri ini, mengintrospeksi diri ini, sampai manakah ada ketakwaan kita yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Jikalau ada seseorang yang dikatakan yang pantas hidup abadi di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW merupakan kekasih Allah yang diantara 100.000 lebih Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang paling dimuliakan dirinya, kehormatan dirinya, dan kehormatan agama yang dibawanya. Namun Nabi Muhammad SAW pun juga mati sama seperti kita. Karena Nabi Muhammad SAW juga manusia biasa sama seperti kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelum Muhammad telah berlalu beberapa rasul. Apakah nanti Muhammad mati ataupun dibunuh? Apakah kalian nanti akan berpaling dan murtad darinya? Dari ayat tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang yang paling istimewa, dan beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun mati. Sedangkan kita merupakan manusia biasa yang tidak memiliki gelar apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan bekal kita untuk sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan. Jika ada kehidupan, pastilah ada kematian. Karena kehidupan dan kematian merupakan korelasi yang tidak dapat dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji siapa yang dan kalian yang paling terbaik amalnya. Pada ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-maut
yaitu kematian. Setelah al-maut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hayat, yaitu kehidupan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-maut, kematian? Karena menurut para ulama, pada dasarnya kita sebenarnya memang mati. Sebelum kita dilahirkan di dunia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, yang dimana pada saat di alam ruh kita diberikan tanggung jawab dan amanat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberikan tanggung jawab dan amanat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia melalui dari perut ibu kita. Setelah kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan lemah, dalam keadaan fisik yang sangat lemah, dalam keadaan pemikiran yang belum sempurna, dan dalam keadaan tangan mengepal. Mengapa setiap anak bayi yang baru lahir tangan mereka semua mengepal? Karena menurut para ulama mengatakan bahwa anak bayi yang baru lahir tangan mereka mengepal karena mereka memegang tanggung jawab dan amanat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agar kita menumbuhkan fisik kita sehingga kita dapat mampu berpikir, kita dapat mampu berjalan dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menjadikan kita tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala menarik ajal kita. Namun ada juga orang yang tidak dijadikan tua oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan muda pun Allah Subhanahu wa taala mengambil ajalnya. Karena ajal tidak melihat apakah kita muda ataupun tua. Dan proses penarikan ajal tersebut yang dinamakan sakratul maut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahiyya." Dan apabila sakratul maut itu datang dengan sebenar-benarnya, maka dan dari itulah, dan sakratul maut itulah yang dahulu yang kalian ingin lari darinya. Sebagaimana gambaran Nabi Allah Muhammad SAW menjelaskan, Nabi Allah Muhammad SAW menjelaskan bahwa gambaran sakratul maut itu seperti ditusuk oleh 300 pedang pada tubuh kita. Saking sakitnya sakratul maut itu, Nabi Allah Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa sakit, agar seluruh rasa sakit umatnya, agar seluruh rasa sakit sakratul maut umatnya ditimpakan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Setelah itu, pada saat kita ditarik nyawa kita masuk ke fase alam kubur, yang dimana kita mendapatkan dua pilihan, yaitu kita mendapatkan nikmat kubur ataupun kita mendapatkan siksa kubur, tergantung amal yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa agar kita terhindar dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa neraka jahanam, dan lindungilah aku dari siksa kubur, dan lindungilah aku dari fitnah kehidupan dan kematian, dan lindungilah aku dari fitnah al-masih dajjal. Saking dahsyatnya siksa kubur ini, Nabi Allah Muhammad SAW menantarakan doa berlindung dari siksa kubur ini dengan doa berlindung dari fitnah dajjal, dan doa berlindung dari fitnah kematian dan kehidupan, dan doa berlindung dari azab neraka jahanam. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita ini sampai sebelum kita mendapati ajal kita, dan dimanapun kita mencoba lari dari kematian, pasti kita akan dihampiri oleh kematian. Karena yang namanya makhluk hidup merupakan hakikatnya pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang dapat lari dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian lari, walaupun kalian bersembunyi di balik tembok yang tinggi dan kokoh, niscaya kematian pasti akan menghampiri kalian. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa hidup ini seperti mengantri. Kita mengantri panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Selagi kita mengantri panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat dunia dan cobaan kita diberikan nikmat dan cobaan dunia. Dan apabila kita lalai dan condong kepada kehidupan dunia dan nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina taqul afala ta'qilun." Dan kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan, dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Seyogyanya jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, segala kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan cobaan untuk menguji kita, apakah kita mampu menghadapi itu semua dan mempersiapkan bekal untuk akhirat kelak. Sebagai kesimpulan, marilah kita mempersiapkan diri kita ini, memuhasabah diri kita ini, sampai manakah batas kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengingat kematian. Salah satu cara untuk mengingat kematian ialah dengan menziarahi kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita, yang telah ada di alam kubur. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jika orang tua kita masih hidup, marilah kita berbakti kepada orang tua kita, dan jika orang tua kita sudah meninggal, marilah kita mendoakan orang tua kita. Mungkin hada minni, jika ada kata-kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati para jamaah sekalian, mohon dimaafkan, dan itu datang dari diri saya pribadi, dan jikalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil pepatah Arab yang mengatakan bahwa unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikanlah apa yang dikatakan dan jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.